اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. أفواه تشرب من وحي الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan melanjutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ilmu tajwid. Sebagaimana pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas definisi nun mati dan tanwin. Lalu kita sudah membahas hukum yang pertama, yaitu izhar. Dan insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita akan sama-sama membahas tentang hukum nun mati dan tanwin yang kedua, yaitu adalah idgham. Timbul di benak kita semua sebagai orang-orang yang memiliki kehausan akan ilmu, kita akan bertanya pada diri kita sendiri, apa sih yang dinamakan dengan idgham? Idgham secara pengertian memiliki dua kategori. Satu yang dinamakan dengan menurut bahasa, yang kedua yang dinamakan menurut istilah para ulama ahli tajwid. Yang pertama, definisi idgham menurut bahasa adalah idkhalus syai'i fis syai'i, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Contoh seperti kita masuk ke dalam rumah, contoh kita masuk ke dalam kamar dan lain-lain, itu termasuk ke dalam kategori idgham menurut bahasa. Yang kedua, ada definisi idgham menurut istilah para ulama ahli tajwid. Dan definisi-definisi yang dikembangkan oleh para ulama dari masa ke masa sangat-sangat banyak, beragam. Tapi pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas definisi yang paling singkat, ringkas, dan jelas. Apa itu? Idgham menurut istilah adalah an-nutqu bil harfaini katsani musyaddadan, mengucapkan dua huruf seperti huruf yang kedua, seolah-olah ada tasydid di sana. Contoh huruf yang bisa dikategorikan sebagai idgham seperti kalimat man yaqulu. Di kalimat man yaqulu kita membacanya dengan idgham, may yaqulu. Nunnya hilang, masuk ke iya, seolah-olah ada tasydid di sana. Itu definisi idgham menurut istilah para ulama ahli tajwid yang paling singkat. Baik. Setelah itu ada berapa huruf yang harus dibaca idgham ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah? Huruf yang harus dibaca idgham ketika bertemu dengan nun mati dan tanwin itu ada 6 huruf. Dikumpulkan dalam kalimat yarmaluna, ya, mim, nun, waw, lam, dan ra. Nah, huruf yang 6 ini terbagi menjadi 2 klasifikasi. Yang pertama, ada yang pembacaannya harus didengungkan, disertai dengan dengung. Yang kedua, tidak boleh disertai dengan dengungan. Baik, yang harus dibaca dengung jumlahnya ada 4 huruf, yaitu iya, nun, mim, dan waw. Dikumpulkan dalam kalimat yanmu. Maka ketika ada nun mati bertemu dengan huruf-huruf yang 4 tadi, pembacaannya harus didengungkan. Contoh nun mati bertemu dengan iya, may yaqulu.
Maka kita harus memasukkan nun ke dalam iya disertai dengan dengung, ditahan 2 harokat. Contoh nun bertemu dengan waw, miwalin, itu juga sama, harus diidghamkan disertai dengan dengungan. Yang ketiga, contoh nun bertemu dengan nun. Contoh seperti kalimat minarin. Nah, itu nun bertemu dengan nun. Yang keempat, yang terakhir, nun bertemu dengan mim. Mim ma'in. Nah, asal katanya min ma'in dimasukkan mim ma'in. Nah, itu huruf-huruf yang 4 tadi pembacaannya harus menggunakan idgham disertai dengan dengungan. Baik. Nah, idgham yang 4 tadi dinamakan idgham bigunnah disertai dengan dengungan. Dan para ulama juga mengkategorikan idgham bigunnah tersebut sebagai idgham naqis, idgham yang kurang. Kok bisa? Kenapa dinamakan idgham yang kurang? Karena nun yang masuk ke huruf berikutnya itu hanya zatnya saja, nunnya saja yang tidak terlihat, tetapi sifat dari nun tetap ada. Apa sifat dari nun? Yaitu gunnah. Gunnahnya tetap ada. Nah, itu kenapa dinamakan idgham naqis, idgham yang kurang. Karena yang masuk hanya zat, tidak dengan sifatnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, ketika nun mati dan tanwin bertemu dengan lam dan ro, itu dinamakan dengan idgham bila gunnah. Kita tidak diperkenankan untuk membacanya disertai dengan dengungan. Contohnya seperti nun ketemu dengan ro, mir rabbihim, tidak boleh kita membacanya mir rabbihim, tidak diperkenankan. Yang kedua, ketika nun bertemu dengan lam, contohnya milladunka, maka kita tidak diperbolehkan membacanya milladunka. Nah, seperti itu. Baik, idgham yang kedua ini dinamakan idgham kamil. Kok bisa dinamakan idgham kamil? Karena yang masuk ke huruf berikutnya itu, nunnya masuk ke huruf berikutnya tidak hanya zatnya, tapi dengan sifatnya. Sifatnya dengungan masuk, nunnya juga masuk. Itu dinamakan idgham kamil, sempurna. Zatnya masuk, sifatnya masuk juga. Baik. Nah, para ulama memberikan syarat ketika idgham itu harus ada dalam satu kesatuan, yang mana syaratnya itu adalah ada mudgham dan mudgham fih. Ada yang diidghamkan dan ada yang menerima idgham. Nah, syaratnya apa? Syaratnya keadaan dari idgham tersebut harus ada dalam 2 kalimat menurut riwayat Hafs yang kita baca. Maka bagaimana kalau misalkan ada nun misal ketemu dengan waw, atau nun ketemu dengan iya misalkan, tapi tidak dalam 2 kalimat, tidak dalam 2 kata, hanya 1 kata saja, apakah itu diidghamkan? Itu tidak diperbolehkan idgham. Pembacaannya harus jelas. Contoh seperti apa? Sinwanun. Sinwanun 1 kata, tidak boleh dibaca dengan idgham, harus izhar jelas. Dinamakan izhar mutlak. Begitu pula nun bertemu dengan iya, tapi dalam 1 kata, contoh seperti ad-dunya. Wa mal hayatud dunya, tidak boleh kita baca wa mal hayatud dunya, tidak diperkenankan karena syaratnya tidak terpenuhi. Apa itu? Ada dalam dua kalimat. Baik. Timbul pertanyaan, apa sih sebab kenapa harus diidghamkan? Kenapa kita bacanya harus idgham? Yang pertama tentu ini adalah tauqifi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya dari Jibril seperti itu, maka kita ikut seperti itu. Yang kedua, karena keadaan nun mati dan tanwin berhadapan dengan huruf-huruf idgham tersebut, posisinya mereka berdekatan dari segi makhraj, sehingga untuk memudahkan pembacaan, taisiron lil qari,
untuk memudahkan kepada orang yang membaca Al-Quran, pembacaannya harus diidghamkan untuk mempermudah. Kenapa alasannya? At-taqarub, makhrajnya berdekatan antara nun mati dan tanwin beserta huruf-huruf yang 6 tadi. Nah, seperti itu. Maka pembacaannya kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW melalui sanad yang sahih, sanad yang muttasil yang sampai kepada para ulama kita, dan para ulama kita mengajarkan kepada kita nanti sampai hari akhir. Mudah-mudahan penjelasan idgham pada kesempatan kali ini ada manfaatnya, khususnya bagi kita semua, umumnya bagi seluruh yang mendengarkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها